Ini kita akan belajar pembelajaran matematika tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, sebelum itu ada yang tahu apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang tak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Himpunan bilangan cacah ini sering dikatakan sebagai himpunan bilangan asli yang ditambah dengan 0. Bu Salma yakin sekali kalau misalkan kalian tahu tentang bilangan asli. Bilangan asli adalah anggota bilangan bulat atau dapat dikatakan sebagai bilangan bulat positif yang lebih dari atau sama dengan 1. Jadi kalau bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah adalah bilangan asli yang ditambahkan dengan 0. Jadi bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Anak-anak, kalian pasti tahu apa saja operasi hitung yang sudah kalian pelajari dan sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Adalah operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Coba ingat-ingat anak-anak, kapan kalian mempraktikkan operasi hitung di kehidupan sehari-hari? Ada hal penting yang harus kalian ingat anak-anak. Di saat kalian mengerjakan soal latihan matematika, kalian harus mengurutkan operasi hitung mana yang harus kalian gunakan untuk pertama kalinya. Coba lihat diagram batang yang ada di depan kalian. Pertama, jika kalian menemukan operasi hitung yang ada di dalam kurung, kalian harus menyelesaikannya untuk pertama kali. Kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi perjumlahan dan pengurangan. Lalu, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi perjumlahan dan pengurangan. Dan utamakan operasi perkalian dan pembagian yang ada di bagian kiri. Urutan yang ketiga adalah operasi perjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari yang paling kiri. Sama seperti perkalian dan pembagian, kalian harus mendahulukan operasi hitung yang ada di sebelah kiri. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke soal yuk. Pertama, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Contohnya, Bu Salma menempatkan nomor 1 dengan bilangan 5.675 ditambah 4.750 dikurang 3.880. Coba sekarang kalian perhatikan soalnya dan operasi hitung mana yang pertama harus kalian lakukan. Ingat anak-anak, penjumlahan dan pengurangan memiliki kekuatan atau misalkan kedudukan yang sama. Namun, operasi hitung yang ada di paling kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Akan tetapi, jika dalam soal terdapat tanda kurung, operasi hitung dalam kurung yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, dalam persoalan soal nomor 1, kita harus melakukan penjumlahan untuk langkah pertama. Lalu langkah selanjutnya adalah betul sekali mengurangkan. Bagus, sekarang kita coba contoh nomor 2, yaitu 3.275 ditambah kurung buka 4.250 dikurang 2.620 kurung tutup. Coba sekarang kalian pikirkan langkah pertama mana yang harus kalian ambil. Kalian hebat anak-anak. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah melakukan operasi hitung pengurangan karena operasi pengurangan berada di dalam kurung.
Sekarang kita beralih ke operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan caca. Sama seperti tadi pertambahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah soal, namun kedudukannya lebih tinggi dibandingkan perjumlahan dan pengurangan. Jika kedua operasi hitung, perkalian, dan pembagian muncul di dalam sebuah soal, pengerjaannya urut mulai dari yang paling kiri. Sekarang kita akan membahas soal dan kalian harus menentukan mana operasi hitung yang harus kalian kerjakan untuk pertama kali. Perhatikan baik-baik. Di sini langkah pertama adalah mengkalikan 250 dikali 50. Dan lalu langkah yang kedua adalah hasil dari perkalian dibagikan dengan angka 25. Di sini kita memilih angka 250 dikali 50 karena perkalian berada di posisi yang paling kiri. Ayo, kalau nomor 2 ini mana yang pertama kali harus kalian lakukan? Nah, sekarang kita beralih ke pengerjaan operasi hitung campuran bilangan caca, di mana kita mencampurkan semua operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran adalah operasi yang di dalamnya sebuah soal terdapat lebih dari satu operasi hitung. Di dalam pengerjaannya harus memperhatikan urutan yang benar. Kita ingat-ingat lagi urutannya ya. 1 adalah operasi hitung yang ada di dalam kurung. Kedua adalah perkalian dan pembagian. Dan yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Ingat, dahulukan operasi hitung yang berada di sebelah kiri. Tiga soal terakhir anak-anak, kalian harus menentukan langkah pertama mana yang harus kalian ambil untuk mengisi ketiga soal ini. Bagaimana anak-anak sudah memperkirakannya? Yuk kita simak bagaimana cara operasi hitung yang benar. Nah, Sobat 100, kali ini kita akan pelajari tentang bilangan cacah. Dan pada bab bilangan cacah ini, subbab yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang operasi hitung bilangan cacah. Nah, Sobat 100, untuk operasi hitung itu ada apa aja ya Sobat 100? Oke, operasi hitung itu yang akan kita pelajari nanti adalah tentang penjumlahan, kemudian ada pengurangan, kemudian perkalian, dan yang terakhir adalah
pembagian. Oke, jadi operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Diingat ya. Oke. Nah, untuk yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan di sini Sobat 100, kita gunakan cara bersusun ya, seperti ini. 2.537 ditambah dengan 4.125. Caranya kita jumlahkan dari yang paling belakang, yaitu 7 dengan 5. Oke, 7 ditambah 5 hasilnya berapa? Iya, 12. Kita tuliskan 2, satunya kita letakkan di sini. Kemudian 1 ditambah 3 tambah 2 hasilnya? Iya, 6, betul sekali. Kemudian 5 tambah 1 hasilnya? 6 juga. Dan yang terakhir 2 ditambah 4 hasilnya? 6 juga. Oke Sobat 100, mudah ya. Jadi penjumlahan dari 2.537 dengan 4.125 hasilnya adalah 6.662. Nah, penjumlahan kita sudah bisa, maka kita lanjutkan yuk ke pengurangan. Nah, caranya sama ya. Kalau pengurangan kita susun seperti penjumlahan ini. Di sini ada 5.782 dikurangi dengan 1.345. Caranya kita kerjakan dari yang paling kanan atau paling belakang. 2 dikurangi 5. Bisa nggak ya? Tidak bisa. Karena 2 lebih kecil ya. Maka supaya 2 ini bisa mengurangi 5, caranya kita pinjam 1 dari 8 ini sebagai puluhannya. Oke, maka 2-nya jadi 12. Nah, baru deh 12 dikurangi 5 hasilnya 7. Nah, karena 8 ini kan sudah dipinjam nih, berarti udah nggak 8 lagi ya. Di sini sisanya tinggal 7. Baru deh 7 dikurang 4 hasilnya 3. Betul sekali. Kemudian 7 dikurangi 3 hasilnya berapa? Ya, 4. Dan yang terakhir 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Sehingga pengurangan dari 5.782 dengan 1.345 hasilnya adalah 4.437. Jelas ya Sobat 100? Oke, penjumlahan sudah, pengurangan juga sudah. Berikutnya kita ke perkalian. Nah, Sobat 100 perlu diingat, perkalian di sini yang akan saya sampaikan adalah perkalian dengan cara bersusun pendek dan perkalian dengan cara bersusun panjang. Kalau bersusun pendek itu seperti perkalian yang biasa kita lakukan ya, seperti ini. Di sini saya tuliskan 2.145 dikali 7. Nah, caranya kita urut mengerjakannya dari belakang, 7 kali 5. Oke, kita mulai ya. 7 kali 5 berapa Sobat 100? Iya, 35. Betul sekali. Maka di sini kita tuliskan 5, 3-nya kita simpan terlebih dahulu. Oke. Nah, berikutnya 7 dikali 4 berapa ya? Iya, 28. Betul sekali. Kemudian ditambah dengan 3. Nah, 28 tambah 3 berapa ya? Iya, 31. Maka di sini kita tuliskan 1 karena 3-nya sudah terpakai, kita coret. Kemudian tadi masih ada 3 ya, kita simpan. Nah, selanjutnya 7 dikali 1 hasilnya 7 ditambah 3 nih. Iya, 10. Maka di sini kita tuliskan 0. 3-nya karena sudah terpakai, maka kita coret.
Nah, tadi satunya kita tuliskan, kita simpan di sini. Berikutnya yang terakhir, 7 dikali 2, hasilnya 14, betul sekali. 14 kemudian ditambah dengan 1, hasilnya adalah 15. Nah, karena satunya sudah terpakai, kita coret. Sehingga perkalian dengan bersusun pendek dari 2145 dengan 7 hasilnya adalah 15.015. Nah, ini bersusun pendek. Nah, ini sudah sering ya. Kita kalau menghitung perkalian digitnya banyak, pasti seringnya seperti ini ya. Betul sekali. Nah, sekarang bersusun pendeknya sudah nih. Bagaimana ya dengan bersusun panjang itu? Oke, caranya seperti ini Sobat 100. Angka yang kita gunakan sama ya supaya tahu bedanya. Oke, di sini 2145 dikali 7. Nah, kalau bersusun panjang itu kita gunakan nilai tempat ya. Masih ingat ya Sobat 100? Kalau 5 ini adalah satuan, 4 itu puluhan, 1 ratusan, dan 2 ribuan. Caranya adalah kita mulai dari yang paling belakang tetap ya. Karena 5 itu satuan, maka kita tuliskan di sini 5 kali 7. Hasilnya berapa? Iya, 35. Kita tuliskan semuanya. Oke. Nah, berikutnya di sini kan 4 dia sebagai puluhan, berarti 40 ya. Maka 40 dikali 7 kita tuliskan di sini. Nah, 40 kali 7 berapa ya Sobat 100? Iya, 280. Nah, berikutnya 1 karena dia ratusan jadinya 100. Maka 100 dikali 7 kita tuliskan. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 700. Dan yang terakhir karena 2 itu ribuan atau 2000, maka 2000 dikali 7 kita tuliskan di sini juga. Hasilnya adalah 14.000. Nah, kalau bersusun panjang itu seperti ini ya, dituliskan semuanya. Kemudian baru kita jumlahkan. Nah, kita mulai dari yang belakang nih. 5 tambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya adalah 5. 3 tambah 8 tambah 0 tambah 0 hasilnya 11. Kita tuliskan 1 di sini, satunya kita simpan di sini. Kemudian 1 ditambah 2, 3 ditambah 7 hasilnya 10. Kita tuliskan 0 di sini, satunya kita simpan di sini. Berikutnya 1 ditambah 4 berapa ya Sobat 100? Iya, 5, betul sekali. Kemudian yang terakhir 1 kita turunkan. Nah, hasilnya sama ya Sobat 100 ya. Jadi perkalian dengan cara bersusun panjang dari 2145 dikali 7 hasilnya adalah 15.015. Hasilnya sama. Jelas ya? Oke. Nah, perkaliannya sudah nih. Berarti yang terakhir yaitu tentang pembagian. Di sini pembagiannya kita gunakan cara seperti ini. Pembagian dari 144 dibagi dengan 6. Kalau pembagian caranya kita mulai dari sini nih, dari depan. 1 dibagi 6 bisa nggak ya? Tidak bisa, karena 1 ini lebih kecil, maka kita gunakan 2 digit ya, yaitu 14. 14 dibagi 6 berapa ya Sobat 100? Oke, kalau seperti itu kita cari nih 6 dikali berapa ya, sehingga hasilnya itu mendekati 14 atau sama dengan 14. Ada tidak ya? Iya, ada, betul sekali, yaitu 2. Kita tuliskan di sini. 2 dikali 6 berapa ya Sobat 100? Iya, 12. Kita tuliskan. Baru setelah itu kita kurangkan. Oke.
Nah, setelah itu 14 dikurangi 12 hasilnya 2. Kemudian 4-nya kita turunkan. Oke. Nah, berikutnya 24 dibagi dengan 6 berapa ya Sobat 100? Iya, tentunya 4 kali 6 hasilnya 24. Nah, setelah ini kita kurangkan. 24 dikurang 24 hasilnya adalah 0. Sehingga hasil pembagian dari 144 dengan 6 adalah 24. Oke? Mudah bukan? Nah, Sobat 100 yang teliti ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!